Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Istiqamah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang mempertemukan kita di waktu subuh ini, waktu yang dimana malaikat menyaksikan apa yang kita bacakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan bacaan subuh, wa Qur'an, salat subuh dinamakan Qur'anal fajr karena yang paling nampak di dalamnya adalah bacaannya. Sesungguhnya Quran al-Fajr itu disaksikan oleh malaikat. Jadi bukan hanya solat yang disaksikan oleh para malaikat, akan tetapi bacaan-bacaan kita. Kita membaca ayat Al-Quranul Karim, kita membaca tasbih, kita membaca takbir, kita membaca tahmid, kemudian kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita lantunkan, apa yang kita munajatkan, hal itu disaksikan oleh para malaikat. Karena itulah kita maksimalkan waktu yang mulia ini dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak amal soleh Bapak sekalian, dan untuk sama-sama tawasobil haq dan tawasobil sober. Kesempatan kali ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, yang mana Bapak sekalian kita dahulu pernah menyampaikan kisah Isra dan Mi'raj. Dan pada kesempatan bulan kemarin kita sudah menyampaikan Allah Subhanahu wa taala telah memalingkan kiblat kaum muslimin yang dahulunya ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Ka'bah. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak sekalian, tadinya saya ingin menyampaikan awal mula diwajibkan puasa. Akan tetapi karena insyaallah bulan depan bulan Sya'ban, maka lebih dekat kepada bulan Ramadan, insyaallah kita sampaikan pada bulan depan berkaitan dengan puasa. Pada kesempatan kali ini kita mengulang Bapak sekalian hikmah dan pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena dahulu kita sudah membahas bagaimana rangkaian kisah Isra dan Mi'raj. Saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam ya, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian di langit pertama bertemu dengan siapa, ke langit kedua, langit ketiga, sampai kemudian langit yang ketujuh. Itu semuanya sudah disampaikan Bapak sekalian. Maka pada kesempatan kali ini kita lebih banyak menggali apa hikmah, apa faidah yang terkandung di dalam kisah Isra dan Mi'raj. Kita juga mengingatkan bahwa sebagian para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebagian mereka menyatakan terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ada juga yang menyatakan terjadi pada Rabiul Akhir. Tapi ada juga yang menyatakan terjadi pada bulan Rajab. Ini adalah pendapat yang banyak tersebar di kalangan masyarakat. Akan tetapi ternyata sebagian ulama merojihkan, ya, menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi bukan pada bulan Rajab katanya, akan tapi terjadi pada bulan Rabiul Awal. Hal itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Katsir ya dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menyatakan, al-ikhwa'azakallah, ada riwayat di sana bahwa pada bulan Rabiul Awal Rasulullah SAW dilahirkan. Pada bulan Rabiul Awal beliau berhijrah. Awal hijrahnya dari Rabiul Awal Bapak sekalian. Kemudian beliau pun Isra dan Mi'raj pada bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Al-ikhwah hafizakumullah. Nah, sekarang kita lihat Bapak sekalian, kita sudah tahu bahwa Isra adalah perjalanan di waktu malam. Jadi ketika orang Arab menyatakan asri, contohnya ya, saya berjalan, maksudnya berjalan di waktu malam.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kenapa harus ditegaskan juga? Katanya berjalan di waktu malam cukup dengan menggunakan kata asra yasri contohnya. Tapi ternyata ditegaskan dengan kata laila. Ini untuk menegaskan Bapak sekalian bahwa Allah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam. Contoh lain di dalam Al-Qur'anul Karim yang menyatakan bahwa Al-Isra ya secara bahasa itu adalah berjalan di waktu malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, contohnya kepada Nabi Lut, fa asri bi ahlika biqit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahad wamdu haitsu tu'marun. Jadi berjalanlah kalian, ajak keluarga kalian di waktu malam, di waktu sebagian ataupun kepingan-kepingan malam, dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang. Ini pada waktu itu azab yang akan diturunkan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut sangat dahsyat, sehingga siapa yang menoleh ke belakang dia akan terkena azab tersebut. Ingat ya, kalau Allah sudah memerintahkan nggak boleh menoleh, mereka harus melakukan, tidak boleh menoleh apapun yang terjadi. Maka mereka pun berjalan, dan ada yang menyatakan istri Nabi Lut pada waktu itu ikut berjalan di malam hari, ingin selamat, tapi ternyata dia menoleh ke belakang, maka istri Nabi Lut terkena azab juga. Azabnya sangat dahsyat. Bapak sekalian ya, diturunkan hujan batu, dibalikkan, yang di atas jadi di bawah. Ya, kemudian dibenamkan Bapak sekalian, dihujani batu, batunya itu musawwamin. Ya alikhwajakallah, jadi musawwamah. Jadi maksudnya ada tandanya. Batu ini akan mengenai si fulan, si fulan, si fulan itu. Setelah itu dibenamkan, diturunkan hujan yang begitu dahsyat sampai kemudian jadilah lautan. Ya, laut mati Bapak sekalian. Tidak ada hewan yang bisa hidup di sana. Nasallallahu al-afiyah. Al-Ikhwa itu adalah di antara ayat yang menyatakan tentang Isra secara bahasa ya, fa asri bi ahlika. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun makna daripada al-mi'raj, al-mi'raj itu kan naik ke atas ya, likhwajakallah. Dalam Al-Qur'an sampai ada surat contohnya Al-Ma'arij ya, Al-Ma'arij. Atau juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman ta'rujul malaikatu waruh. Jadi malaikat dan malaikat Jibril naik ke langit. Nah, ta'ruj dalam bahasa Arab itu artinya naik apa sekalian. Nah, hebatnya Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah menceritakan Isra dan Mi'raj hanya dalam satu ayat. Surat Al-Isra itu hanya dalam satu ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan selanjutnya itu al-ikhwah. Jadi cukup satu ayat, setelah itu beralih kepada kisah yang lainnya. Al-ikhwah hafizakumullah. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa pelajaran ya yang kita bisa petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan yang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyaksikan secara langsung kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau langsung diperjalankan pada suatu malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ya, tentu melalui ataupun menembus ruang angkasa itu. Bagaimana kalau kita naik pesawat contohnya, Bapak sekalian? Rumah sebesar apapun saat kita naik pesawat sudah semakin tinggi, maka semakin tidak kelihatan apa yang kita miliki. Maka itu adalah pelajaran saja bagi kita Bapak sekalian. Siapa yang sombong dengan rumahnya, siapa yang sombong dengan istananya, siapa yang sombong dengan kerajaannya, coba belajar naik ke atas, nggak kelihatan sama sekali. Di hadapan Allah kita semua kecil. Bahkan bumi itu pun kecil dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, Bapak sekalian. Di mana kerajaan Fir'aun? Ketika kita naik ke atas enggak kelihatan sama sekali. Nah, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kekuasaannya. Bahkan ada perkara-perkara gaib pun yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Nanti kita akan lihat.
Kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja, berarti yang selanjutnya adalah melihat secara langsung perkara gaib tadi. Dan yang diperlihatkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj adalah melihat surga dan neraka. Rasulullah SAW diperlihatkan para penghuni surga mendapatkan kenikmatan, para penghuni neraka mendapatkan azab. Hal itu untuk disampaikan kepada umatnya. Seandainya kita mengetahui apa yang diberikan oleh Allah kepada penghuni surga, maka kita akan bergegas untuk menuju surga. Dan seandainya kita mengetahui, Bapak sekalian, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah berikan kepada para pendurhaka, para pembuat dosa, dan orang-orang yang selalu membangkang dari azab-azabnya, maka kita akan lari dari sebab-sebab yang mendatangkan azab tersebut. Rasulullah SAW menyatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalian akan tersenyum sedikit dan justru banyak menangis, Bapak sekalian. Cuman terkadang kebanyakan di antara kita saat tertawa dengan sepenuh mulutnya seakan-akan dia pasti mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebenarnya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di sana. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha adalah sebagai ujian. Ujian bagi mereka yang lemah imannya. Dan juga justru sebaliknya penguat keimanan bagi mereka yang sudah kokoh keimanannya, al-ikhwah. Sehingga dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagian orang yang tadinya sudah mau ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi mendengar kabar seperti itu, yang mana pada waktu itu tidak masuk akal. Karena belum ada pesawat seperti itu, al-ikhwah azakallah, dan belum sampai akalnya itu memikirkan hal tersebut. Sehingga mereka keluar lagi dari Islam. Jadi benar-benar Allah memilih siapa di antara hambanya yang kuat dalam keimanannya, dan kemudian siapa yang berpaling. Makanya sering saya sampaikan, Bapak sekalian, kalau kita sudah sepakat dengan kekuatan sebuah bangunan, dari materialnya, material pilihan contohnya, kemudian juga arsiteknya, arsitek ulung dan sebagainya, ketika menyatakan bahwa gedung ini, bangunan ini sangat kuat, maka untuk membuktikannya harus ada guncangan, Bapak sekalian. Ketika terjadi guncangan, di sebelah manakah yang retak? Di sebelah manakah yang kemudian roboh? Ataukah ambruk semuanya? Begitu juga keimanan. Terkadang di antara kita menyatakan kami beriman, kami taat Allah, taat Rasul, kami cinta Allah, cinta Rasul. Maka Allah menurunkan guncangan itu berupa ujian, Bapak sekalian. Salah satu ujiannya perintah dan larangan. Dan juga kalau dalam peristiwa ini ujian dari Allah, apakah mereka akan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj atau justru malah membangkangnya. Lalu berdirilah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau menyatakan, apa benar Rasulullah SAW yang menyatakan seperti itu? Benar. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, maka saya bersaksi bahwa apa yang diucapkannya benar. Masya Allah. Al-ikhwah hafizakumullah. Dan nanti tidak lama setelah peristiwa Isra Mi'raj terjadilah peristiwa hijrah, Bapak sekalian. Isra Mi'raj kan di tahun 10 kenabian, ya, sekitar 1 tahun sebelum hijrah. Jadi seakan-akan siapa nanti yang mau ikut hijrah adalah mereka yang sudah terpilih oleh Allah, memiliki keimanan yang kuat. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka adalah orang yang sangat cinta Allah, sangat cinta Rasul. Jadi sudah terpilih itu, Bapak sekalian. Al-ikhwah hafizakumullah. Selanjutnya juga menunjukkan, ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan berita ini, berita Isra dan Mi'raj, di mana seluruh orang-orang kafir pada waktu itu menyangkal, bahkan menghina, nggak mungkin engkau bisa, ya, berjalan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina dalam 1 malam saja, bahkan kurang dari 1 malam, kemudian ke Sidratul Muntaha. Padahal pada waktu itu, Bapak sekalian, kendaraan kan yang ada baru kuda sama unta, ya, belum ada Toyota, belum ada Honda dan sebagainya.
Kalaulah ditempuh dari Mekah ke Palestina dengan menggunakan unta yang rata-rata kecepatannya anggaplah 20 km per jam, mungkin bisa 2 minggu itu apa sekalian. Ini bisa dicapai, bisa ditempuh hanya kurang dalam 1 malam. Jadi ada yang menyatakan dimulai Isra Mi'raj itu adalah setelah sholat Isya, sebelum fajar sudah balik lagi. Jadi cepat sekali itu bahwa ada yang berani ke Surabaya dan habis Isya, sebelum subuh di sini lagi gitu. Contohnya gitu. Kalau pakai mobil maksudnya itu, kalau pakai pesawat mungkin cepet banget itu. Cobalah pakai unta lah gitu ya, dari Jakarta, dari sini Ciledug ke Surabaya naik unta gitu. Nanti sebelum subuh harus sudah datang lagi kan. Kalau pada waktu itu mereka kan belum terfikir akan adanya pesawat dan sebagainya itu. Mereka kemudian mencelanya, tapi Rasulullah SAW tetap menyampaikan bahwa saya benar sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa seorang dai jangan sampai merasa takut kepada manusia untuk menyampaikan kebenaran apa sekalian. Al-ikhwah fidakumullah. Kita lanjut juga dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita ambil pelajaran bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berasal dari Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menolongnya, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan meninggikan urusannya, akan menjadikan Islam sebagai agama, agama yang memang agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya al-ikhwah. Nah kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj pun Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan dan memang memberi solusi terhadap semua hal yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa seluruh musibah yang menimpa, seluruh ujian yang menempa, yang menimpa kita, menimpa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, akan berubah menjadi karunia dari Allah manakala mereka sabar dalam menghadapinya. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj Bapak sekalian, kita mendengar Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, dijemur di padang pasir yang sangat panas. Ya ikhwah, ditindihi batu yang begitu besar sehingga Bilal bin Rabah hanya mampu mengucapkan ahad, 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 dicambuk dan selanjutnya Bapak sekalian. Kemudian keluarga Yasir, istrinya dibunuh, menjadi wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Kemudian Yasirnya sendiri dibunuh. Ammar ibni Yasir disiksa sampai kemudian beliau karena siksaan begitu berat, bahkan sebagian orang menyatakan hampir-hampir tidak sadar gitu ya. Karena siksaan yang begitu berat, dia menyatakan bahwa Lata dan Uzza adalah Tuhannya, ataupun dia mengagungkan Lata dan Uzza karena ketidaksadarannya itu. Kemudian Khabbab ibn Arad disetrika oleh majikannya juga, dan setrika itu tidak menjadi dingin kecuali karena lemak dan daging yang nempel di setrika tersebut. Kemudian ada Abdullah ibn Mas'ud juga yang disiksa dan sebagainya. Bapak sekalian, para sahabat lain banyak yang disiksa. Rasulullah SAW menyaksikan hal tersebut, dan sebagai seorang Rasul yang sangat cinta kepada umatnya, tentu hatinya akan merasa sedih ya. Orang-orang yang dicintainya disiksa. Tapi kemudian dengan adanya Isra Mi'raj, seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menghiburnya, dan suatu saat nanti berbagai cobaan ini akan berubah menjadi karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang selanjutnya juga al-ikhwah hafizakumullah berkaitan dengan pentingnya masjid, ya, kedudukan masjid dalam Islam. Isra dan Mi'raj berawal dari masjid, kemudian menuju masjid, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Maka semestinya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kehidupan kita tidak jauh dari masjid. Dari masjid ke masjid sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak sekalian, jadilah sebagai kelompok yang senantiasa merindukan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Jangan sampai menjadi orang yang ketika mau berangkat ke masjid sudah memikirkan kapan pulang dari masjid.
Akan tetapi saat kita keluar dari masjid, kita selalu berpikir, kapan saya akan masuk masjid lagi? Maka ada seorang ulama yang menyatakan, innama hayatuka bainal adhani wal iqamah. Kehidupanmu hanya berkisar antara adzan dan iqamah. Apa yang kita isi antara adzan dan iqamah itu? Setelah adzan kita nunggu iqamah, setelah iqamah kita nunggu adzan yang lainnya. Bapak sekalian. Nah, jadi pentingnya masjid, maka kita mari makmurkan masjid. Kebangkitan Islam bermula dari masjid. Nah, ini juga sering kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, betapa agungnya kedudukan masjid di dalam Islam. Masjid bukan sekedar untuk mendirikan sholat 5 waktu itu, walaupun itu adalah syiar yang terbesar, akan tapi juga bisa digunakan untuk pertemuan kaum muslimin dan yang lainnya. Al-ikhwah hafizakumullah. Jadi di sini adalah kedudukan masjid di dalam Islam. Pelajaran selanjutnya, al-ikhwah hafizakumullah, tadi sudah disinggung bahwa dengan adanya musibah, dengan adanya ujian akan memperlihatkan hakikat seseorang. Nah, al-ikhwah, begitulah kehidupan kita. Saat ini masing-masing kita sedang menghadapi ujian, sedang berusaha mencari solusi dari musibah yang menimpa. Akan tapi kita sampaikan gini Bapak sekalian, ketika terjadi musibah ataupun ujian, jika kita fokus kepada ujian dan musibah tersebut, maka yang akan kita dapat adalah musibahnya. Ya, kalau kita hanya fokus memikirkan musibah, ya dapat musibahnya lah, bahkan terasa semakin berat. Nah, kalau kita saat tertimpa musibah, kita fokus mencari solusi, maka insya Allah yang akan didapat solusi. Akan tetapi yang lebih baik yang ketiga Bapak sekalian, ketika datang musibah, kemudian turun ujian dari Allah, maka fokuslah kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dan akan mencintai kita semuanya. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang kita minta Allah kasih. Ya, makanya fokus sama Allah. Datang musibah, ingat Allah yang pertama itu Bapak sekalian. Tertimpa penyakit, yang pertama kali diingat adalah Allah, bukan dokter spesialis. Karena sebagian orang ada yang baru terkena panu langsung ingat dokter spesialis di Amerika, terbang dia ke Amerika. Baru tertimpa Omikron, contohnya itu ikhwah, baru ya kemudian dia langsung ingat dokter spesialis, langsung dia pergi kemana itu. Yang pertama kali harus kita ingat saat tertimpa musibah dan ujian itu adalah Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Ini kisah yang sering disampaikan itu, contohnya adalah kisah Nabi Yunus Bapak sekalian. Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang begitu besar, al-hut, ya. Faltaqamahul hut wa huwa mulim, ditelan oleh ikan yang begitu besar dalam keadaan tercela. Dibawa ke kedalaman air yang sangat dalam. Ikannya besar, maka tempatnya pun sangat dalam. Jadi Nabi Yunus berada di kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam hari. 3 kegelapan berkumpul. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus tidak pernah memikirkan yang pertama kali cari solusi. Pokoknya saya harus keluar dari perut ikan ini, contohnya dengan naik ususnya ataupun berusaha untuk terus naik ke mulut ikan tersebut. Tidak, Bapak sekalian. Yang pertama kali difikirkan adalah Allah. Dia ingat sama Allah, serahkan sama Allah. Coba Bapak sekalian, kalau dia memikirkan, anggaplah dia memikirkan solusi. Kemudian dia keluar dari perut ikan di kedalaman lautan, apa mungkin selamat? Tekanan air yang ada di kedalaman lautan itu kan sangat keras ya Bapak sekalian. Kalau kita nyelam seperti itu mungkin tidak akan selamat kalau sampai terlalu dalam itu. Kemudian belum tentu sampai ke daratan, tapi ketika Nabi Yunus yang pertama kali beliau lakukan adalah muhasabah, ingat sama Allah, mengakui dosa-dosanya, maka Allah memberikan solusi. Nabi Yunus menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah beberapa saat, beberapa hari ada yang menyatakan dibawa ke pinggiran, disemburkan oleh ikan tersebut, keluar ya Nabi Yunus dalam keadaan lemas. Maka tadi kalau anggaplah Nabi Yunus bawa pisau contohnya membelek ininya perutnya, kalaupun keluar seperti tadi kan lemes gitu apa sekalian. Maka dengan caranya Allah, Nabi Yunus dikeluarkan, yang kemudian Nabi Yunus kembali lagi berdakwah kepada kaumnya. Maka di sini saat adanya musibah dan ujian akan
akan menampilkan dan akan memperlihatkan hakikat seseorang. Apakah kita benar-benar beriman ataukah kita baru seorang muslim, ya. Seperti orang-orang Arab menyatakan waqalatil a'rabu amanna, orang-orang Badui menyatakan kami sudah beriman, tapi kata Allah belum. Walakin qulu aslamna, katanya akan tetapi kalian ini baru masuk Islam, iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, itu dikhawatirkan kita masuk dalam kelompok Islam. Maka terus tingkatkan keimanan kita Bapak sekalian. Saat ada musibah, kita katakan ini adalah bukti cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menginginkan kita kembali kepadanya. Pelajaran selanjutnya, al-ikhwah hafizakumullah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi para nabi, Rasulullah SAW kan ke Masjidil Aqsa kemudian sholat, dan ada yang menyatakan bahwa beliau mengimami para nabi. Ini menunjukkan bahwa seluruh para nabi berikrar akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin para nabi. Kitabnya menjadi penghapus seluruh kitab. Maka Bapak sekalian, setelah diturunkannya Al-Qur'anul Karim, kita tidak memerlukan lagi Taurat, tidak memerlukan lagi Injil. Nah, Al-Quran, kitab yang sempurna, tidak lagi memerlukan yang selainnya, Bapak sekalian. Maka sangat-sangat disayangkan kalau ada di antara kita Al-Quran ada di hadapannya, tapi dia justru malah mengambil apa yang terdapat di dalam Taurat ataupun Injil, apalagi Darmo Gandul dan Gotoloco, atau juga Primbon, ya, dan sebagainya. Al-ikhwah. Nah, pelajaran yang lainnya juga, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disuruh untuk memilih antara susu dengan arak, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memilih susu, dan beliau kemudian dikatakan laqad hudita lil fitrah, ya, ataupun laqad hudita al fitrah, bahwa engkau telah diberi petunjuk kepada fitrah, bahwa fitrah kita ini lurus Bapak sekalian, menyukai hal-hal yang baik, membenci hal-hal yang buruk, ya. Dan agama Islam ini pun sesuai dengan fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus ini, yaitu Islam. Itu adalah fitrah Allah yang mana Allah telah menetapkan fitrah manusia di atasnya. Kita sebagai manusia, contohnya Bapak sekalian, memerlukan makan dan minum, maka diatur dalam Islam. Dalam kehidupan ini kita memerlukan pasangan hidup, maka ada juga dalam Islam sesuai dengan fitrah kita Bapak sekalian. Berbeda mungkin dengan agama yang lain, ada yang kemudian malah mengharamkan menikah, ya, ikhwah. Padahal itu adalah fitrah kita, ikhwah. Nah, kemudian juga Bapak sekalian, sesuai dengan akal, dan kalau ada perkara-perkara dalam agama yang tidak masuk akal dan itu banyak, maka dahulukan iman. Ini bedanya, ya, ikhwah, kita dengan kalangan-kalangan rasionalis seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya, di mana mereka mendahulukan akal daripada nas. Adapun kita dahulukan iman daripada akal. Ya, ikhwah, kalau itu sudah sahih, berasal dari nas, ya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam, akal harus tunduk dan pasti sesuai dengan fitrah. Nah, pelajaran yang lainnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita tahu bahwa banyak para nabi yang tinggal di daerah Palestina, seakan-akan memberikan pelajaran kepada kita ataupun mengingatkan kita bahwa seluruh para nabi dalam satu ikatan yang sama. Walaupun mereka berbeda dalam syariat, tapi akidahnya sama. Dakwah ataupun inti dakwahnya sama, yaitu mereka menyerukan kepada manusia agar hanya menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi kami sudah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kemudian mereka menyatakan sembahlah Allah, jauhi taghut. Nah, nanti bedanya Bapak sekalian, kalau Nabi Musa
diutus kepada Bani Israel. Taurat berlaku bagi Bani Israel. Nabi Isa diutus oleh Allah untuk kaumnya. Dan kemudian juga Injil itu bagi mereka. Nabi Soleh kepada kaum Samud, ya, kemudian Nabi Lut kepada kaum Sodom, dan selanjutnya itu masing-masing kepada kaum tersebut secara khusus ada seorang rasul. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah tidak menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan linusantara. Contohnya akan tapi rahmatan lil alamin. Nah, pelajaran yang lainnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj terjadi juga adalah setelah wafatnya Khadijah dan setelah wafatnya Abu Thalib. Orang yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang terdekatnya, yang pertama Khadijah, yang kedua Abu Thalib. Abu Thalib dari semenjak kecil, ya, membesarkan Rasulullah SAW. Bapak sekalian, sampai beliau diangkat menjadi Rasul, diurus, dijaga oleh Abu Thalib. Khadijah radhiyallahu anha dari semenjak menikah seluruh hartanya untuk keperluan dakwah Bapak sekalian. Bahkan ada yang menyatakan ketika hartanya Khadijah radhiyallahu anha habis itu, ya, beliau menyatakan, ya Rasulullah, jika saya meninggal dunia dan engkau masih memerlukan tulang belulangku untuk berdakwah itu, untuk dijadikan sebagai jembatan yang akan engkau seberangi, gunakan saja ya Rasulullah. Masya Allah. Nah, itu ya, sampai seperti itu pengorbanan daripada seorang istri yang mulia, Khadijah radhiyallahu anha. Nah, banyak di antara bapak-bapak yang ingin punya istri seperti Khadijah, tapi lupa dirinya tidak menjadikan dirinya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suruh ngaca deh gitu ya. Nah, ketika seperti itu, ya, sudah Abu Thalib meninggal dunia, seorang yang menjaga beliau dari luar. Maksudnya ada orang yang beriman, ada orang kafir kan? Yang beriman kan Khadijah. Jadi yang membantu Rasul dari dalam Islam. Yang menjaga Rasul dari luar, maksudnya bukan kalangan muslimin, tapi dia menjaganya juga. Abu Thalib, dua-duanya meninggal dunia. Maka Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghibur juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi semakin berat ujian kita, maka yakinlah bahwa kita akan naik kelas. Nah, kita akan naik kelas. Kalau ujiannya masih ringan-ringan saja, ya berarti keimanan kita mungkin masih datar, masih standar. Tapi kalau sudah berat, kita akan naik kelas. Nah, pelajaran yang lainnya juga, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj merupakan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pernah saya singgung ya pada kesempatan yang silam, di mana seluruh para nabi yang diutus oleh Allah, Allah beri mukjizat yang menguatkan dan sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar utusan Allah. Jadi ma min nabiyyin, ya, dari tidak ada seorang nabi pun illa utiya ma mitlahu amana gimana itu hadisnya saya lupa ya. Jadi tidak ada seorang nabi pun kecuali diberikan sesuatu yang dengannya manusia beriman. Itu adalah mukjizat. Nabi Musa diberi tongkat yang bisa membelah lautan contohnya. Kemudian juga ada sekitar 8 mukjizat lainnya pada Nabi Musa, ada 9 seluruhnya. Kemudian kepada Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin dan sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Syafi'i, tidak ada satu mukjizat pun yang diberikan kepada para nabi kecuali beliau mendapatkan yang semisalnya atau bahkan lebih baik, lebih utama. Nabi Musa membelah lautan dan itu terjadi di muka bumi. Maka Rasulullah SAW membelah bulan dan itu adanya di angkasa. Mana yang lebih mulia? Membelah bulan Bapak sekalian. Ini juga pernah kita singgung di awal-awal. Gak apa-apa kita ulang-ulang Bapak sekalian biar nempel. Sampai orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu yang ada di Mekah pada waktu itu, mereka menyaksikan bulan terbelah. Mereka menyatakan hadza sihrum mustamir. Ini adalah sihir yang terus-menerus. Kata orang-orang yang cerdas dari mereka menyatakan sihir itu hanya berlaku bagi orang yang hadir.
Jadi kalau kita sedang berada di ruangan, ada seorang tukang sihir memperlihatkan sihirnya itu hanya berlaku pada orang yang ada di ruangan itu. Yang di luar ruangan nggak terpengaruh Bapak sekalian. Nah, kata orang kafir yang tadi berpikir itu, sihir itu hanya akan berpengaruh pada orang yang hadir. Kita tunggu kedatangan kafilah dagang baik dari Syam ataupun dari Yaman, nanti kita tanyakan. Setelah beberapa hari Bapak sekalian, datanglah kafilah dagang itu. Kan kebiasaan mereka berdagang ya, li ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, dan selanjutnya. Ketika datang ditanya, apakah kalian menyaksikan kejadian aneh ketika anak kalian berjalan menuju kemari? Kata mereka, iya, kami menyaksikan sesuatu yang aneh. Apa itu? Kami melihat bulan terbelah. Coba lihat aja. Jadi orang-orang kafir sudah mendapatkan bukti yang nyata seperti itu, tapi tetap saja mereka mendustakan. Coba ya, lihat. Jadi dengan dalil apa lagi mereka harus diimankan ya? Jadi terbelahnya bulan, mukjizat Rasulullah SAW. Nabi Isa contohnya mengusap orang yang sakit dengan izin Allah sembuh. Orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah hidup lagi. Nabi Muhammad SAW dengan melalui perantaraannya orang yang mati hatinya hidup lagi, Bapak sekalian. Yang tadinya orang-orang jahiliyah terkenal dengan suka berperang, mengadu domba, bahkan mungkin pemakan riba, Bapak sekalian. Tapi setelah diutusnya Rasul SAW, hatinya menjadi hidup, menjadilah mereka generasi termulia. Mana yang lebih utama? Menghidupkan manusia dari kematiannya, atau menghidupkan hati orang yang tadinya sudah mati, hatinya mati, kemudian menjadi generasi termulia dalam Islam? Tentu yang ini, Bapak sekalian, yang paling mulia. Kemudian kalau Nabi Sulaiman menundukkan angin ya, di mana perjalanannya di waktu pagi itu adalah seperti 1 bulan, di perjalanannya di waktu sore seperti perjalanan 1 bulan, maka Rasulullah SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha gak nyampe 1 malam. Lebih cepat itu apa sekalian. Karena kita sering menyampaikan juga bahwa dari bumi ke langit pertama itu memerlukan waktu sekitar 500 tahun perjalanan. Isra Mi'raj nggak nyampe 1 malam sampai Sidratul Muntaha. Nah, al-ikhwah hafizakumullah. Jadi ini Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang selanjutnya, al-ikhwah, setiap kesulitan yang kita hadapi, maka di hadapannya ada 2 kemudahan. Nah, apa sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan seperti tadi, dia berdakwah kemudian diingkari, dan orang yang membantu dan menjaganya pun kemudian meninggal dunia, tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak solusi. Dihadirkan para sahabat yang hebat, kemudian juga disediakan tempat hijrah yang mana para penduduknya sudah siap dan mereka sudah beriman kepada Allah dan juga pada Rasulnya. Pelajaran yang lainnya juga, Bapak sekalian, ketika orang-orang kafir mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ada sebagian di antara mereka yang tepuk tangan. Ini tepuk tangan yang dilakukan oleh mereka itu untuk menghina itu, Bapak sekalian. Jadi nanti ada beberapa macam tepuk tangan ya. Yang pertama seperti tadi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang sufi dalam beribadah, tepuk tangan. Tepuk-tepuk tangan seperti itu. Dan juga ada juga tepuk tangan yang lain yang menunjukkan kekaguman kepada seseorang, ya. Dan al-ikhwah, dalam Islam disampaikan kita tidak bertepuk tangan. Kalau kita menemukan sesuatu yang menakjubkan, mengagumkan, maka kita katakan Subhanallah ataupun Allahu Akbar, ya, Masya Allah itu. Jadi dengan takbir, seperti Umar bin Khattab saat masuk Islam, apa yang diucapkan oleh para sahabat bukan tepuk tangan. Umar bin Khattab masuk Islam, mereka bilang Allahu Akbar sampai kedengeran ke Ka'bah itu, tempat kumpulnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka sudah punya kekuatan sekarang Umar bin Khattab. Kalaupun mereka mau, orang-orang Quraisy contohnya mau datang, pasti dihadapi oleh Umar bin Khattab. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lainnya juga, saat Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Musa yang bertanya, apa yang Allah wajibkan kepada dirimu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mewajibkan kepada umatku dan kepadaku dan kepada umatku 50 salat dalam sehari semalam.
Kata Nabi Musa, minta sama Allah agar diringankan, karena umatmu itu nggak akan pernah sanggup. Bayangkan aja Bapak sekalian ya, sehari 50 kali. Ada yang sanggup nggak? Ini yang 5 kali aja banyak yang bolong Bapak sekalian ya. Ataupun bahkan banyak alasan itu, subuh-subuh masih ngantuk katanya, duhur masih kerja, asar capek tadi di perjalanan, maghrib juga masih kena macet gitu, isya udah pengennya tidur aja itu. Jadi banyak orang yang beralasan, itu baru 5 waktu itu Bapak sekalian. Bagaimana kalau 50 waktu? Kalau 50 waktu dibagi 24 jam saja, berarti tiap 2 jam kurang lebih ya, bahkan tiap setengah jam ya. Tiap setengah jam ada kewajiban sholat. Namun dengan rahmat Allah kemudian terus diringankan sampai dalam sehari semalam kita hanya diwajibkan 5 kali sholat fardu Bapak sekalian, yang pahalanya sama dengan 50 kali. Nah, pelajaran juga yang kita ambil dari peristiwa ini alikhwazakullah, bahwa seseorang yang punya ilmu, contohnya seorang yang punya pengalaman, alangkah baiknya membimbing mereka yang belum memiliki pengalaman. Orang tua nih, kita semua, bapak-bapak semuanya pengalamannya sudah banyak makan asam garam katanya, ataupun sudah banyak minum air laut lah itu bapak sekalian. Nah itu ajari anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, mereka belum banyak pengalaman. Kita sering mendengar sebaik-baik guru adalah pengalaman, dan pengalaman itu enggak diajar ataupun enggak dipelajari di bangku sekolah Bapak sekalian. Banyak di luar itu pengalaman itu. Termasuk juga dalam berdakwah, bagaimana cara-cara dan retorika berdakwah. Siapa yang sudah memiliki pengalaman luas, tolong ajarkan kepada kita yang masih belia, yang masih muda, belum banyak pengalaman itu. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lainnya termasuk juga dalam menyampaikan nasihat, katanya dalam menyampaikan nasihat itu jangan nunggu ada orang datang saya minta nasihat, jangan seperti itu. Kalau kita melihat ada sesuatu yang harus kita sampaikan nasihat kepadanya, sampaikanlah Bapak sekalian. Tentu dengan cara-cara yang baik gitu ya, dengan kalimat-kalimat juga yang menghindari kalimat yang kasar Bapak sekalian. Karena juga di antara tabiat manusia itu tidak suka direndahkan. Kita ingin menasehati tapi ternyata kata-katanya penuh dengan perendahan dan cacian, itu insya Allah tidak diterima nasihatnya. Dengan halus, cara-cara yang sopan, apalagi orang Indonesia itu, orang Indonesia kan baik-baik itu, diajak baik-baik lah insya Allah. Dan orang Indonesia juga terkenal banyak senyumnya ya, kalau ngasih nasihat ya dengan diiringi dengan senyum apa ya. Jangan sampai gebrak meja, lempar kursi juga, apa yang maksudnya itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Pelajaran yang lainnya juga bahwa agama Islam dibangun atas dasar wahyu, bukan atas dasar akal. Itu tadi sudah disinggung Bapak sekalian. Peristiwa Isra dan Mi'raj kalau mau dimasukkan ke dalam akal nggak mungkin masuk. Tapi karena ini adalah benar terjadinya dan agama kita dibangun atas dasar wahyu, maka kita tunduk, kita katakan kami beriman bahwa hal tersebut benar. Termasuk dengan surga, termasuk dengan neraka Bapak sekalian, termasuk apa yang telah Allah tetapkan kepada dirinya dari nama dan sifat, maka kita tetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Rasul kepada diri Allah kita tetapkan. Apa yang ditiadakan maka kita tiadakan. Intinya kita sami'na wa ata'na dengan apa yang datang dari Allah, dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyatakan sami'na wa mikir dulu, sami'na wa nanya dulu, sami'na wa entar dulu, enggak, itu sami'na wa ata'na. Nah, pelajaran yang lainnya Bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibelah dadanya. Berapa kali Bapak sekalian? Dibelah dada Rasulullah, diambil hatinya, jantungnya dibersihkan oleh air Zam-Zam, dengan air Zam-Zam dibersihkan oleh para malaikat itu. Setelah bersih, dimasukkan lagi, dikembalikan ke tempat semula. Ya, dan itu adalah proses bedah pertama ya, udah nggak ada bekasnya. Walau ada sahabat yang menyatakan saya melihat bekas jahitannya. Allah alam bisawab. Nah, Bapak sekalian, beliau ada yang menyatakan dibelah dadanya itu 3 kali. Yang pertama ketika masih kecil, saat masih diurus oleh Halimatus Sa'diyah. Yang kedua ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, ya, dan yang ketiga
ketika akan Isra dan Mi'raj. Jadi sudah benar-benar siap, hatinya bersih. Sebelum diangkat menjadi Rasul, dibersihkan. Ketika diangkat menjadi Rasul, dibersihkan. Ketika akan bertemu dengan Allah, dibersihkan juga. Ini juga seakan-akan memberikan pelajaran bagi kita, Bapak sekalian. Kalau amalan kita mau naik sampai Allah Subhanahu wa taala, ke Sidratul Muntaha, ke tinggi derajat yang paling tinggi, yang pertama kali kita lakukan bersihkan hati, Bapak sekalian. Dan salah satu cara membersihkan hati tersebut adalah dengan ibadah yang paling istimewa, yaitu adalah dengan sholat. Nah, Bapak sekalian, dan alangkah baiknya juga sebelum sholat, maka kita sudah mempersiapkan diri kita. Maka nanti kan ibadah yang ditetapkan pada waktu Isra Mi'raj kan sholat itu, Bapak sekalian ya. Nah, pelajarannya nanti al-ikhwah hafizakumullah, tidak ada ibadah yang paling agung dan paling afdal setelah syahadatain melebihi sholat. Percuma orang mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau ternyata dirinya tidak sholat. Sholat itu adalah barometer antara kita dengan orang kafir, Bapak sekalian. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakas shalah, jadi perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah kufur, Bapak sekalian. Siapa yang meremehkan sholat, maka pasti dalam urusan-urusan yang lain lebih diremehkan lagi. Jika ada seseorang yang meremehkan takbiratul ihram, maka cucilah tanganmu darinya. Pasti terhadap selainnya pun diremehkan. Maka benar Rasulullah SAW menyatakan, awwalu ma yuhasabuhu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau benar, benar yang lainnya. Kalau rusak, rusak yang lainnya. Kalau dengan bahasa kasarnya kita barangkali gini, yang pertama kali dilihat kan sholat. Kalau sholatnya benar, maka mau dilihat yang lain juga. Tapi kalau pertama kali dilihat sholatnya rusak, ngapain ngelihat yang lain juga? Mungkin kalau bahasa kita, ini al-ikhwa ajakallah. Maka barometer baik dan buruknya seseorang terlihat juga dalam sholatnya. Ini adalah tuntutan bagi kita, Bapak sekalian, untuk memperbaiki ibadah kita. Kita mulailah berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, karena keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat salah satunya dikarenakan sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah beruntung, telah bahagia, telah sukses seorang yang beriman. Karakter nyata orang beriman nomor satu adalah mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Ciri khusyuk salah satunya, Bapak sekalian, adalah khusyuk anggota badannya. Salah satu saja. Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang laki-laki berjenggot panjang gitu ya, sholat, dia mainin jenggot itu, sedang sholat itu. Kata Rasulullah SAW, "Lau khasha'at qalbuhu, la khasha'at jawarihuhu." Kalau hatinya khusyuk, anggota tubuhnya pun akan khusyuk. Masih ada di antara bapak-bapak yang lagi sholat main Facebook, batal sholatnya ya, ataupun malah mainan kancing, ataupun malah melihat semut yang sedang berjalan dari ujung ke ujung dilihatin ya, sampai keluar ke masjid. Ya, berarti kan anggota tubuhnya belum khusyuk. Atau ketika bacaannya dipanjangin dikit, mulai goyang kanan, mulai goyang kiri, ya, mulai berdehem-dehem, mulai garuk-garuk, padahal sehat. Allah alam bisawab. Kalau dipanjangin dikit, mulai ada yang batuk-batuk ya, masya Allah dan sebagainya. Itu mungkin sinyal ataupun juga alarm lah dari belakang ya, agar imam segera ruku, gitu, masya Allah. Dan itu banyak terjadi, bukan hanya di satu tempat itu. Kalau dibaca agak panjang, mulai ada yang dehem, mulai ada yang batuk gitu. Wallah alam bisawab. Ya enggak di sini juga enggak beda lah insya Allah. Iya masya Allah. Nah, pelajaran yang lainnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Isra dan Mi'raj dipilihnya waktu malam? Nah, likhwajakallah, karena waktu malam itu adalah waktu yang sangat berkesan. Termasuk bacaan kita di malam hari Bapak sekalian lebih berkesan daripada bacaan di siang hari.
Coba aja pas kalian ketika nanti qiyamul lail, bacaannya agak dinaikkan sedikit volume suaranya. Jadi jangan dalam hati, dalam sholat itu kita menggerakkan bibir ya pas kalian ya. Jangan mode silent terus, Allahu Akbar, diem, tahu-tahu ruku, tahu-tahu sujud, ini digerakkan Bapak sekalian. Bahkan dalam qiyamul lail agak diangkat coba suaranya biar kita mendengar bacaan kita. Tuh Bapak sekalian ya, itu lebih berpengaruh. Termasuk dalam bermunajat pun itu, sebagian itu agak diangkat dikit suaranya. Jangan terlalu keras, tapi juga untuk kita saja gitu ya, kita mendengar membaca Al-Qur'annya. Nah, dan juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga, kita menghidupkan malam itu kan dengan memperbanyak ibadah. Salah satu ciri juga para penghuni surga adalah mereka sedikit tidurnya. Mari kita hitung Bapak sekalian, kita tidur berapa jam dalam sehari? Berapa jam Bapak sekalian? Banyak tidurnya. Oh berarti kalau masih kecil, ya masih kecil main terus, susah tidurnya. Kalau sudah tua, tidur terus, susah bangunnya, mungkin gitu ya. Apa gitu? Oh Pak Imam. Justru biasanya ketika usia semakin tua, jatah tidurnya berkurang. Biasanya yang nggak biasa ya ada aja gitu. Allah. Contohnya kan bapak-bapak nih, mungkin yang udah usianya 50 ke atas, mungkin tidurnya hanya 4 jam dia, atau hanya 5 jam. Jadi kalaupun contohnya dia tidur jam 11, jam 2 bangun. Gitu. Ada yang seperti itu. Tidurnya jam 12, pokoknya jam 2 itu bangun. Dan ketika mau tidur lagi nggak bisa. Seakan-akan Allah memberikan sinyal, ya wahai hambaku, usiamu udah di atas 50, bentar lagi ketemu dengan aku, coba qiyamul lail. Malah diisi dengan catur, ya, diisi dengan nonton pertandingan sepak bola, ya, diisi juga dengan mengukur jalan-jalan itu pakai kaos oblong gitu nggak jelas ngapain. Malam hari padahal. Kita jangan kalah dengan sebagian pencuri yang menggunakan waktu sepertiga malam untuk mencuri. Maka kita gunakan sepertiga malam terakhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya Bapak sekalian ya, kita maksimalkan malam untuk memperbanyak ibadah. Dan juga ibadah di malam hari itu Bapak sekalian lebih ikhlas daripada siang hari. Karena siang hari banyak yang melihat. Kalau di malam hari hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akan kelihatan ikhlasnya. Dan biasanya berat memang, tapi semakin berat sebuah ibadah, maka insya Allah pahalanya pun semakin besar. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, pelajaran yang lainnya, Rasulullah SAW kan naik buraq katanya, naik buraq. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, hewan tersebut diikat di tiang masjid. Apa pelajarannya Bapak sekalian? Apa mungkin buraq itu akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW, lari kemana gitu, kemudian ketangkap sama orang dijual? Kan enggak, ini kan kendaraan yang disediakan oleh Allah untuk menghantarkan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun enggak diikat, enggak kabur insya Allah, tapi memberikan pelajaran kepada kita. Lakukan sebab, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mobil parkir di masjid yang sudah dijaga oleh security, kemudian juga ketat seperti itu, tetap kunci Bapak sekalian. Jangan sampai kacanya sengaja dibuka, pintunya dibuka itu, kemudian kuncinya digantung dengan menyatakan tawakkaltu 'ala Allah, aku tawakal sama Allah. Itu bukan tawakal itu Bapak sekalian. Nah begitu ya, tawakal diajarkan juga ternyata pada masa Isra dan Mi'raj. Dan kita harus pahami Bapak sekalian, tawakal itu juga adalah bagian dari tauhid. Makanya siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, masuk surga tanpa hisab insyaallah. Dalilnya itu ya, Rasulullah SAW kan menyatakan akan ada dari umatku 70.000 orang atau golongan masuk surga tanpa hisab. Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, kemudian para sahabat bertanya-tanya, itu siapa yang 70.000 orang tersebut? Oh mungkin yang masuk Islam dari kecil, oh mungkin dia menjadi sahabat Rasul dan sebagainya. Rasulullah SAW keluar lagi, beliau menyatakan mereka adalah orang yang la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka enggak minta diruqyah, mereka enggak minta dikai, diobati dengan besi panas.
Mereka juga tidak mengundi nasib dengan menerbangkan burung, tapi mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga tanpa hisab. Begitu juga siapa yang ingin mendapatkan rizki yang banyak, berlimpah dari Allah, diberkahi, juga salah satunya adalah tawakal, Bapak sekalian. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama turzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti memberikan rizki kepada burung. Di pagi hari dia pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang, apa sekalian. Burung gak pernah tahu rizkinya ada di sebelah kanan, kiri, depan atau belakang. Penting keluar nyari rizki, pulang-pulang udah kenyang. Bahkan kalau dia punya anak, anaknya juga kenyang. Begitu juga dengan kita, apa sekalian. Gerak dan geraklah, jangan sampai kemudian berpangku tangan di rumah menyatakan saya tawakal sama Allah, rizki gak akan kemana-mana katanya. Tidak seperti itu. Ada seorang laki-laki yang ketika dia tidur-tiduran di bawah pohon, kemudian melihat banyak burung datang ke pohon tersebut. Ada apa itu? Dia naik, ternyata mendapati seekor burung yang buta, tidak bisa terbang ya karena buta itu. Ternyata burung-burung lain yang ngasih makanan. Laki-laki ini pulang ke rumahnya, diem aja di rumahnya, gak pernah mau kerja. Ditegur sama orang, kenapa kamu gak kerja? Dia menyatakan, saya lihat burung aja yang gak kerja dikasih makan, ya, maka saya pun ingin seperti burung itu, diam di rumah, tahu-tahu rezekinya datang aja ke rumah, ya. Akhirnya dinasehati, yang lebih baik adalah engkau menjadi burung yang memberi makan itu, ya, berusaha, kemudian memberikan kebaikan bagi sesamanya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lainnya dari peristiwa Isra Mi'raj itu, malaikat Jibril setiap kali akan melalui satu langit, beliau kan minta dibuka. Ya, ini mengingatkan lagi. Ini menunjukkan bahwa langit memiliki pintu. Dan pintu ini selalu dijaga oleh malaikat, ditutup. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah untuk menembus pintu langit itu bagi kita adalah dengan doa. Doa itu akan segera sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, hati yang hadir, ya, benar-benar sadar itu Bapak sekalian. Jadi jangan sampai lisan kita berucap akan tetapi hati kita lalai, ya, itu tidak akan diterima nanti doanya. Juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para penjaga langit bertanya, siapa engkau? Jibril. Semua penghuni langit sudah tahu, malaikat Jibril. Itu siapa yang bersamamu? Kata para malaikat penjaga langit itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para malaikat penjaga langit, apakah dia sudah diutus? Maka malaikat Jibril menyatakan, ya, sudah diutus. Maka kemudian seluruh malaikat menyatakan, marhaban bi abdin soleh, ya, selamat datang seorang hamba yang soleh. Pelajarannya Bapak sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat terkenal di penghuni langit. Penghuni langit tidak bertanya, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Muhammad. Siapa itu Muhammad? Gitu kan, tidak. Akan tapi apakah dia sudah diutus? Sudah. Oh, ahlanya selamat datang wahai hamba yang soleh, nabi yang soleh. Masya Allah. Kita pun Bapak sekalian tidak mengapa tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di penduduk langit. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah si fulan. Maka malaikat Jibril menyerukan pada penghuni langit, wahai penghuni langit, seluruhnya jutaan, ratusan juta, miliaran, kita tidak mengetahui, miliaran dan sebagainya. Kita tidak mengetahui. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah kecuali Allah. Malaikat Jibril menyatakan, wahai penghuni langit, Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Penghuni langit semuanya mencintai kebaikan. Maka jadilah sebagai orang yang soleh. Orang soleh itu hubungan dengan sesamanya terjalin baik, dan hubungan dengan Allahnya pun terjalin mulia. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lainnya juga ketika Nabi Musa menangis melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan umatnya
lebih banyak daripada umatku. Tangisan Nabi Musa bukan hasad yang tercela, akan tetapi karena beliau ingin mendapatkan keutamaan yang serupa itu ya. Jadi kalau dalam hadis itu kan la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, orang yang dikasih ilmu, dia gunakan ilmu, diamalkan ilmu sampai meninggal dunia ya. Kemudian yang kedua, diberi harta, hartanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun Bapak sekalian, kalau melihat seseorang yang soleh, kita katakan kita ingin seperti si fulan ya. Jadi berusahalah mengikuti orang soleh. Kalau tidak persis sepertinya, maka mudah-mudahan mendekatinya gitu ya. Mencintai orang soleh itu pun kan satu keutamaan. Barakallahu fikum, sampai di sini dulu Bapak sekalian yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang berarti kita akan sampaikan pensyariatan puasa berkaitan dengan bulan Sya'ban juga, kalau sudah mau bulan Ramadan. Insyaallah kita sampaikan pensyariatan puasa. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mau tanyakan, tafadhol.